Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 9, peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Simpasiam Sutra Teratai, episode 1169. Melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma, sehingga mendapatkan peramalan. Hormat dan kagum pada orang-orang yang menerima pelamaran. Berpikir diri sendiri juga seharusnya punya bagian. Ada banyak murid Buddha yang sebelumnya menjalankan ajaran non-Buddhis dan belakangan berlindung pada Buddha. Sekarang semuanya sudah pun mendapatkan peramalan dari Buddha. Kami sekalian hanya berlindung pada Buddha. Mana mungkin tidak mendapatkan peramalan. Kemarin kita semua seharusnya masih ingat. Kemarin kita membahas tentang Ananda dan Rahula. Keduanya adalah murid terdekat Sang Buddha. Ananda adalah pelayan Buddha. Rahula adalah anak Buddha. Setelah Rahula menjadi monastik, dia melatih praktik tersembunyi. Walaupun usianya masih muda, di saat masih kanak-kanak, walaupun sedikit nakal, tetapi setelah Buddha mengajar dan menasehati dia sendiri juga introspeksi diri dan tersadarkan, lalu mulai melatih diri. Di dalam batinnya teguh menegakkan sila dan melatih Dharma. Oleh itu, Rahula melatih praktik tersembunyi. Terdapat sangat banyak cerita tentang Rahula. Dia juga merupakan figur teladan dalam perkumpulan Sangha. Ananda adalah pelayan Buddha. Dharma yang dibabarkan Buddha semuanya mengalir masuk ke dalam hati Ananda. Kedua orang ini adalah kerabat terdekat Sang Buddha, anggota keluarga yang sangat dekat. Ketika Buddha sedang memberi pelamaran, sebelumnya sudah ada banyak orang mendapatkan peramalan. Hanya tersisa Ananda dan Rahula. Mereka dikenali oleh setiap orang. Mengapa belum terdengar Buddha memberi pelamaran kepada mereka? Mereka berdua tahu di dalam hati, seharusnya Buddha memanggil nama saya. Waktunya untuk mendapatkan peramalan. Seharusnya sudah sangat dekat. Maka mereka bangun dari tempat duduk dan datang ke hadapan Buddha. Mengungkapkan kedua orang ini memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Buddha. Seharusnya semua orang mempunyai harapan seperti ini. Begitu banyak orang telah mendapatkan peramalan. Jika Ananda dan Rahula menerima peramalan, seharusnya setiap orang juga mendapatkan bagian dalam menerima peramalan. Ini adalah tanggapan semua orang terhadap Ananda dan Rahula. Apakah dapat memperoleh pelamaran dari Buddha? Harapan semua orang sangat besar. Jika mereka berdua dapat memperoleh peramalan, kita semua seharusnya juga dapat memperoleh peramalan. Karena bab ini dinamakan bab pelamaran bagi yang masih dalam tahap belajar dan juga sudah melampaui tahap belajar, yaitu menceritakan orang yang pertama kali membangkitkan niat ataupun praktisi yang melatih ajaran kendalaan kecil, ataupun orang yang telah membangkitkan tekad luhur membangun ikrar agung. Sangat senior meskipun mereka diam tidak terdengar, tetapi memiliki hati yang demikian terhadap pengajaran Buddha juga sangat jelas, juga memahaminya. Orang yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar ini, semua orang bersama-sama terhadap peramalan kepada Ananda dan Rahula. Melihat dengan sangat bersemangat, mendengar dan berharap mungkin diri sendiri juga dapat memperoleh peramalan. Persambungan ini mestinya terasa sangat intim dan sangat hangat. Pastinya juga sangat tegang. Sang Buddha masih belum berbicara. Jadi, apakah semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan? Oleh karena itu dikatakan, hormat dan kagum pada orang-orang yang menerima pelamaran
Berpikir diri sendiri juga seharusnya punya bagian. Ini adalah di tengah persamuan itu. Hati semua orang, bukan hanya Ananda, bukan hanya Rahula, adalah di persamuan itu masih ada 2000 murid Buddha yang juga berkumpul bersama. Ada kekaguman yang sama seperti ini, sangat hormat dan kagum pada orang-orang yang menerima peramalan, berpikir diri sendiri juga punya bagian. Ini adalah harapan semua orang, karena di antara murid Sang Buddha ada sangat banyak yang sebelumnya menjalankan ajaran non-Buddhis dan belakangan berlindung pada Buddha. Karena ajaran non-Buddhis di India sangat berkembang. Setelah Sang Buddha mencapai kebijaksanaan beliau mampu memahami dan menghayati kebenaran sejati dari segalanya di bumi dan alam semesta. Sehingga Dharma yang dibabarkan beliau dapat membuat penganut ajaran non-Buddhis bisa meyakini dengan tulus, sangat terharu, memahami sumber dari kehidupan, mengetahui arah di masa mendatang. Hanya dengan mengikuti Buddha Sang Maha Sadar, arah dan bimbingan yang seperti ini, untuk menapaki jalan pencerahan agung yang lurus, baru ada harapan. Sehingga para penganut ajaran non-Buddhis ini, mereka bersedia untuk menerima, bersedia untuk berlindung dan memasuki Sangha Sang Buddha untuk membina diri. Ini merupakan perasaan semua orang. Kami sangat polos mendengarkan Sang Buddha memebarkan Dharma terharu, kemudian masuk ke dalam pintu Buddha, berlindung pada Sang Buddha, menerima ajaran Sang Buddha. Ajaran non-Buddhis, metode pelatihan dirinya dulu berbeda. Orang yang demikian melekat pada pandangan sesat juga dapat di tengah para sangha menerima kewelas asihan Sang Buddha, agar mereka menerima pengajaran di tengah para sangha, yakin para penganut ajaran non-Buddhis ini telah menerima peramalan dari Sang Buddha. Seperti Ulu Vela Kasapa, 3 bersaudara. Mereka adalah praktisi ajaran non-Buddhis pemuja api. Mereka bertiga membawa 1000 orang murid, kemudian berlindung pada Sang Buddha. Mereka ini juga sebelumnya Ulu Vilva, Kasyapa, dan lainnya telah menerima pelamaran dari Sang Buddha. Penganut ajaran non-Buddhis sekalipun dapat memperoleh peramalan dari Sang Buddha. Terlebih lagi, kami yang demikian polos, murid yang menerima ajaran Sang Buddha. Seharusnya kita juga mendapatkan bagian penganut ajaran non-Buddhis dapat di tengah ajaran Buddha. Kita juga seharusnya sama, dapat memperoleh peramalan dari Sang Buddha. Sekarang semuanya sudah pun mendapatkan peramalan dari Buddha. Para praktisi ajaran non-Buddhis juga dapat memperoleh. Maka kami sekalian hanya berlindung pada Buddha. Kami hanya berlindung pada Buddha saja. Orang yang polos bagaimana mungkin tidak menerima peramalan dari Sang Buddha? Jadi, kita pasti bisa memperoleh peramalan dari Sang Buddha. Hanya masalah waktu. Benar, kewelas asihan Sang Buddha tentu adalah demi memberikan peramalan bagi para makhluk. Memberikan peramalan adalah untuk membuktikan kepada semua orang bahwasanya semua orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Akan tetapi, semua orang harus mengikuti ajaran Buddha Dharma. Menerima dan mempraktikkan, barulah dapat mencapai kebudaan. Setelah menerima peramalan, jika tidak mempraktikkan sesuai ajaran, juga tidak berdaya. Bahkan, bagi mereka yang mempraktikkan sesuai ajaran, juga membutuhkan waktu yang sangat panjang.
Di masa lalu kita mendengar semua yang menerima peramalan dari Buddha, semuanya di masa mendatang masih harus dalam masa kalpa yang panjang dan jauh. Masih harus bagaimana membina diri. Sebersih niat ini harus tetap dipertahankan. Tekad pembinaan diri tidak hilang. Kehidupan demi kehidupan harus membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, sampai pada akhirnya benar-benar terhadap prinsip kebenaran dari Buddha Dharma, telah memahami dan menghayati hingga tuntas. Dengan sendirinya akan berpadu menjadi satu dengan alam semesta. Sifat kecerakan berpadu menjadi satu dengan alam semesta. Saat itu adalah telah mencapai pencerahan. Karena Sang Buddha mencapai pencerahan adalah tercerahkan dengan seperti ini. Apa yang kita ketahui sekarang dan yang dipahami adalah yang kasar, wujud yang sangat kasar. Demikianlah yang saya dengar. Ananda mendengar apa yang dikatakan oleh Buddha. Setelah Sang Buddha memasuki kemoksaan, semua sutra yang dikumpulkan adalah dari demikianlah yang saya dengar. Disebarkan dari mulut ke mulut. Menginginkan Dharma ini bisa diterima oleh setiap orang, maka tidak boleh sampai menyimpang. Namun, tidak lama setelah Sang Buddha memasuki kemoksaan, dalam waktu beberapa dekade, sebenarnya Dharma secara perlahan mulai mengalami sedikit perubahan. Ini akan kita bahas nanti agar semua orang lebih memahaminya. Apalagi Buddha lahir di kerajaan Kapilawastu yang sekarang kita sebut Nepal. Pada tahun lalu 2015 di Nepal, di tanggal 25 April hari ini, pada saat siang hari, ketika hampir tengah hari, jam 11 lebih, waktu setempat adalah jam 11 lebih, 11.56. Tiba-tiba bumi bergetar. Terjadi gempa dengan kekuatan 7,8 SR di Nepal. Dalam waktu sekejap, seluruh Nepal telah kehilangan lebih dari 9.000 nyawa. Kekuatan gempa ini, banyak situs bersejarah yang berusia ribuan tahun hancur semuanya dalam waktu singkat. Dalam waktu sekejap, situs bersejarah yang berusia ribuan tahun, karena di sana adalah kampung halaman Sang Buddha. Sangat banyak turis ke sini. Tempat itu hanya bergantung pada pariwisata. Karena bentuk permukaan tanah di sana semuanya tidak merata. Tidak ada sumber daya produksi yang lain. Negaranya sangat kecil. Ada artefak agama Buddha dan bangunan kuno, namun Buddha Dharma di Nepal telah hilang. Hanya karena ada situs bersejarah, semua orang pergi melihatnya. Namun, setahun yang lalu, tanggal 25 April 2015 siang hari, hampir tengah hari, demikian dalam gempa yang sekejap ini, menghancurkan situs bersejarah ini dalam waktu singkat. Ada lebih dari 9.000 nyawa hilang, dan lebih dari 20.000 orang yang terluka. Skalanya 7,8 benar-benar sangat besar. Pada saat itu, pada hari kedua kita segera bersiap. Beritanya datang dengan sangat cepat. Zaman sekarang ini teknologi berkembang semakin pesat. Kita bisa segera mengetahui, segera bersiap. Pada hari berikutnya mulai bergerak. Meskipun untuk sampai ke Nepal adalah hal yang sangat sulit, dikarenakan tidak ada hubungan diplomatik. Melewati Thailand masih harus mengundang Indonesia untuk membantu orang kita. Baru bisa sampai pada hari keempat. Sampai di Nepal, di tempat tersebut, di tempat itu segera melakukan pengobatan. Misi pengobatan dimulai. Kita sudah dapat menolong mereka, pasien luka berat sebanyak 20.000 orang. Kita dapat membantu sebagian yang terluka berat dan menjalani operasi di rumah sakit setempat.
penyakit dan luka yang berat, kita dapat membantu sungguh hal yang menggembirakan, yakni pada tanggal 3 Mei seorang perempuan, Kema, sudah waktu akan melahirkan. Perutnya mulai sakit, namun sulit untuk melahirkan. Rumah sakit ingin membantu, tetapi sangat sulit. Dokter juga memiliki kesusahan. Di tempat itu, dokter kita, Taichung, Rumah Sakit Suci, Dr. Lin, meskipun ia spesialis anestesi, namun segera dalam situasi yang begitu krisis ini, di rumah sakit dengan fasilitas seperti ini, semuanya sudah rusak. Di lingkungan seperti ini, harus segera melakukan operasi sesar darurat, sehingga bayi kembar lahir. Melihat beberapa hari yang lalu, Dr. Nildes pergi kunjungan sekalian melihat-lihat. Kedua anak ini bagaimana keadaannya sekarang? Sudah berumur 1 tahun, genap 1 tahun. Pergi melihat-lihat keluarga ini, melihat bahwa kedua anak ini sangat lucu. Badannya sehat, tumbuh dengan gemuk. Kedua anak ini sudah belajar berjalan, sangat cantik, sangat lucu. Ini adalah kita di tempat itu. Sekarang kembali lagi untuk melihatnya. Masih sama, semua masih berumpuli, masih sekumpulan reruntuhan. Tetapi, di tempat itu seorang ibu kesulitan melahirkan anaknya. Dokter Tima kita di tempat itu membantu mereka. Ibu dan anak selamat dan kembar lagi. Sekarang melihat pertumbuhan dari kehidupan, kita melihatnya pada saat itu. Tahun lalu melihatnya setelah dilahirkan, menggunakan kain untuk membungkusnya. 2 orang anak sekarang melihat mereka di sana berjalan, melihat mereka di sana sangat lincah. Ini adalah harapan dari hidup. Tapi di negara itu arsitektur bangunan ini masih berupa reruntuhan yang terlihat di mana-mana. Tapi wihara juga sama, ada kerusakan. Juga ada sebuah wihara yang dinamakan Wihara Rangutara, Nepal. Wihara ini baru dibangun tidak lama, tapi gempa bumi ini bergetar sebentar balok dan pilar itu di antaranya sudah ada yang terlepas dan jatuh. Patung Buddha juga sebelumnya lurus tepat melihat ke depan, tapi begitu ada getaran ini, kepala patung Buddha menjadi melihat ke arah timur, yang lain tidak ada kerusakan. Hanya saja, kepala memutar menghadap ke timur. Berita ini mereka mengirimkannya pulang. Mereka mengambil gambar semua bagian wihara yang rusak dan mengirimkannya fotonya ke sini. Saya melihatnya, sungguh sangat luar biasa. Ajaran Buddha telah menyebar ke timur. Ajaran Buddha telah mengalami kemunduran di Nepal. Tapi ada banyak wihara rupang Buddha di tempat tersebut ternyata menghadap ke timur, berputar seperti ini. Jadi, tanpa sadar saya mengatakan, ajaran Buddha menyebar ke timur, sekarang di barat. Di barat itu adalah Nepal. Ajaran Buddha berasal dari Nepal. Dari barat, menyebar sampai ke Cina. Cina membutuhkan ajaran Buddha, maka harus menuju barat untuk mengambil kitab suci. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Tang Sanchang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Di masa dinasti Tang, Biksu Senchang pergi ke arah barat, yaitu ke tempat yang sekarang disebut Nepal untuk mengambil kitab suci. Sekarang di sebelah barat kita, Nepal mengalami bencana. Kota Kapilawastu di bagian barat mengalami bencana. Rupang Buddha tanpa diduga telah menghadap ke timur. Apakah murid Buddha dari timur semestinya harus menuju ke barat untuk memulihkan kembali ajaran dari Sang Buddha? Ini yang secara tiba-tiba terfikirkan. Kemudian, menyampaikannya secara spontan. Saat ini, Insan Tzu di Malaysia mendengar master mengatakan dengan halus, mereka mulai di Nepal dalam waktu 5-6 bulan. Insan Tzu, Malaysia dan Taiwan bersatu seperti ini.
Dalam waktu 5-6 bulan, ini di Nepal, berharap dapat membantu mereka, berharap Buddha Dharma bisa di tempat itu dibangkitkan kembali. Jadi, di sana mendengar ucapan Master. Malaysia, Insan Suci mengatakan kepada saya, belakangan ini berkata, Master Wihara Tarangu Utara, apakah boleh Malaysia yang ambil tanggung jawab untuk memperbaiki? Saya sangat bahagia mendengarnya. Semuanya adalah insan suci. Malaysia bersedia ambil tanggung jawab untuk memperbaiki Wihara Tarangu Utara. Sangat bahagia. Saya mengizinkan mereka dan berkata, boleh. Mereka sangat cepat. Pada tahun 2016, bulan April tanggal 19 sampai tanggal 21, dalam waktu 3 hari, mereka di sana telah berinteraksi dengan orang setempat, juga telah menandatangani kesepakatan dengan mereka mengatakan suci dari Malaysia yang akan memperbaiki wihara ini untuk mereka. Kesepakatan telah ditandatangani dan juga telah melakukan analisa bahwa kita dapat membantu mereka memperbaiki, bukan membangun ulang. Arsitek dari Jepang dalam melihat, walaupun tiang dan balok ada sedikit terlepas, namun dapat diperkuat, tidak perlu dibongkar, karena banyak bagian yang masih bagus dan utuh. Kita bisa dengan sangat hati-hati memulihkan kembali semuanya. Ini semua proyek yang memerlukan teknologi canggih, mempertahankan bangunan yang ada sebelumnya, secepatnya memperkokoh tempat yang berbahaya itu. Dengan demikian, wihara ini kembali seperti semula. Walaupun dikatakan demikian, ini harus menggunakan metode teknologi canggih. Ini yang mereka sedang kerjakan, sudah mulai melakukan perbaikan di tempat itu. Tentu, selanjutnya kita akan membantu mereka membangun kembali fasilitas pengobatan dan pendidikan. Dalam segi pengobatan, kamar perawatan pasien kanker sudah tidak layak lagi dipakai. Mereka berharap kita dapat membantu, demikian juga dengan pendidikan. Untuk itu, kita bekerja dengan proaktif. Belakangan ini, arsitek dari Filipina, termasuk juga yang dari Taiwan dan Malaysia, bergabung lalu kembali ke Nepal. Ini semua adalah proyek yang sedang berlangsung. Melihat pada Sutra Buddha, membuat saya berpikir, pada awal sesudah Sang Buddha mencapai kebudaan, berharap Dharma Buddha dapat diteruskan dan disebarkan, diwariskan generasi demi generasi. Jika batin manusia tidak sungguh-sungguh menerima Dharma Buddha, prinsip kebenaran Dharma Buddha tidak diserap ke dalam batin dan berharap kepada generasi berikutnya. Kadang-kadang Dharma di suatu tempat akan merosot. Untung saja, Sang Buddha mengatakan kepada kita, setiap orang memiliki sifat Buddha. Bisa jadi pada saat kita di zaman kehidupan Sang Buddha, kita semua juga mendengarkan Dharma. Pada saat Sang Buddha memberikan peramalan, kita mungkin juga berada di sana dan menerima peramalan. Saat Sang Buddha memberikan peramalan kepada kita, Sang Buddha berkata, di masa depan kamu akan berada di negeri tertentu. Sang Buddha tidak mengatakan di Nepal. Ini berarti bahwa dari kehidupan ke kehidupan, kita mengikuti balasan karma kita, sebab dan kondisi kita di suatu tempat di dunia. Di tempat yang berbeda, kita harus menyelesaikan misi kita. Ini juga tergantung kepada sebab dan kondisi kita. Di mana kita menabur berkah dan bersedia menerima Dharma, di tempat seperti itu Dharma Buddha akan berkembang. Di Nepal, saat di kehidupan Sang Buddha, banyak praktisi ajaran non-Buddhis terus-menerus mencoba untuk menghancurkan Dharma Buddha dan mengganggu Sang Buddha. Ini bukan hanya sebuah cerita, ini adalah sejarah yang nyata. Dan ini terjadi terus-menerus di negara tersebut. Pada saat Sang Buddha mencapai pencerahan, Sang Buddha selalu bertemu dengan praktisi ajaran non-Buddhis ataupun dengan orang yang mempunyai niat buruk yang ingin merusak Dharma Buddha. Itu karena kebijaksanaan Sang Buddha.
di mana bisa mengubah banyak orang untuk mendengarkan Dharma. Dharma Buddha yang sebenarnya berkembang pada saat itu dan di tempat itu. Tetapi dari pandangan menyimpang dan ajaran yang tidak bijak ini juga masih berkembang. Maka sebab dan kondisi dari ajaran kebenaran sangatlah lemah, sangat cepat memudar. Maka Dharma Buddha dengan cepat berubah. Mari kita dengar bagaimana caranya berubah. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, Ananda selalu menjadi pelayanmu, melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Rahula adalah putra Buddha. Sekiranya Buddha melihat sudah tepat untuk menerima ramalan akan Anuttara Samyak Sambodhi, maka harapan kami sudah terpenuhi. Dan keinginan semua orang juga terpuaskan. Ini adalah Ananda dan Rahula yang mengatakan kepada Buddha, jika kami bisa menerima peramalan dari Buddha, maka harapan semua orang akan terpuaskan. Kami juga akan merasa puas. Pada ketika itu, 2000 murid Sravaka, baik yang masih dalam tahap belajar ataupun telah melampaui tahap belajar, semuanya bangkit dari tempat duduk, menyingkap bahu kanan dan pergi ke hadapan Buddha. Sepenuh hati mengatupkan kedua belah tangan dan menatap pada Bhagawan. Dengan harapan yang sama dengan Ananda dan Rahula, mereka menarik diri ke satu sisi. Ini adalah sebuah gambaran. Ananda dan Rahula mengungkapkan isi hatinya bahwa harapan semua orang pada ketika itu, pada saat itu secara bersamaan, di persamuan tersebut, para Sravaka yang masih dalam tahap belajar maupun yang telah melampaui tahap belajar, ada yang baru membangkitkan tekad. Ada juga praktisi kendaraan kecil atau para senior yang telah membangkitkan tekad kendaraan besar, yang memiliki akar kapasitas besar. Para murid yang masih dalam tahap belajar atau yang sudah melampaui tahap belajar, total ada 2000 orang yang berada di persamuhan. Walaupun semuanya hanya terdiam tanpa berbicara, akan tetapi secara bersamaan semuanya berdiri dan bangkit. Mulai merapikan jubah yang dikenakan, mereka semua bersujud dengan satu hati kemudian beranjali. Mereka mempunyai harapan yang sama dengan Ananda dan Rahula, mengungkapkan harapan hati mereka. Semuanya menarik diri ke satu sisi. Mereka di persamuan mengungkapkan harapan yang sama dengan Ananda dan Rahula. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan Ananda, engkau pada masa kehidupan mendatang akan mencapai kebuddhaan dengan gelar Sagara Dara Buddhi Wikriti Tara Japinda. Ini adalah kelak Ananda akan mencapai kebuddhaan. Gelar Buddhanya adalah Buddha Sagaradhara Buddhi Wikriti Tara Japinda. Inilah gelar Buddha ketika Ananda mencapai kebuddhaan. Sehingga Ananda bisa mencapai kebuddhaan, saat itu Buddha sudah memberi pelamaran kepadanya. Dengan gelar Sagaradhara Buddhi Wikriti Tara Japinda, Buddha Sagaradhara Buddhi Wikriti Tara Japinda merujuk pada kebijaksanaan Ananda yang setinggi gunung dan sedalam lautan. Ananda, semenjak kalpa yang tak terhingga dulu, telah berikrar untuk melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Dengan adanya kekuatan ikrar dan kekuatan kebijaksanaan ini, makanya dapat merealisasikan dan membebarkan Dharma. Semuanya penuh keleluasaan, mendalami Sutra Pitaka dengan tiada hambatan. Dari sebab ini, makanya gelar tersendiri sebagai aspek kebajikan dalam sebuah pencapaiannya yang adalah demikian. Makna dari Buddha Sagaradhara Buddhi Wikriti Tara Japinda adalah kebijaksanaan Ananda setinggi gunung. Kebijaksanaan Ananda di dalam Sangha adalah yang terunggul. Selain Sariputra yang terunggul dalam kebijaksanaan, Ananda tidak kalah dari Sariputra. Karena daya ingatnya sangat kuat, maka itu setinggi gunung dan sedalam lautan.
kebijaksanaan yang setinggi gunung dan sedalam lautan. Inilah Ananda. Ketika Ananda datang menjadi pelayan Buddha, Buddha sangat bersukacita. Buddha berharap agar dengan kebijaksanaannya, Ananda dan ingatannya, Ananda bisa menyebarkan segala dharma yang dibabarkan Buddha. Jadi, Ananda sejak dari kalpa yang jauh, dimulai dari kalpa lama yang jauh, telah berikrar untuk melindungi dan menegakkan perbendaharaan dharma. Ananda sejak masa lampau yang sangat lama, dimulai dari era Buddha Mahabhisna Janapibu dan 16 orang pangeran, dia telah memiliki ikrar ini, berkenan untuk melindungi dan menegakkan perbendaharaan dharma. Dengan adanya kekuatan ikrar, karena ia memiliki kekuatan ikrar ini, maka kehidupan demi kehidupan, kekuatan kebijaksanaannya membuatnya bisa berada di sisi Buddha, menyerap semua dharma yang diajarkan Buddha ke dalam hatinya. Sekarang ia menerima peramalan dari Buddha dan penjelasan tentang gelarnya sebagai Buddha. Sagara Dara Buddhi Wikriti Tara Japina. Ia akan menjadi sangat leluasa karena dari kehidupan demi kehidupan, dia mendengarkan Buddha mengajarkan dharma. Di kehidupan demi kehidupan, ia melindungi dan menegakkan dharma. Di kehidupan demi kehidupan, ia menyebarkan ajaran dharma. Sehingga di kehidupan demi kehidupan, ia sangat leluasa, sehingga gelar yang dilamarkan Buddha baginya adalah Sagara Dara Buddhi Wikriti Tara Japina. Karena ia memiliki sebab dan kondisi ini, ia bisa memiliki gelar ini. Gelar Buddha, ia mendalami Sutra Pitaka, penuh keleluasaan. Di kehidupan demi kehidupan, ia ke atas memohon Buddha Dharma, ke bawah menyadarkan para makhluk. Dia mendaki hingga setinggi Gunung Sumeru untuk mencari Dharma, dan turun sedalam lautan untuk menyadarkan para makhluk. Ia mencari dharma dan menyadarkan yang lainnya. Dengan kebijaksanaan ini, ia bisa memahami tanpa hambatan. Karena benih seperti itu, dia memiliki benih seperti itu. Telah memiliki benih ini sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya. Makanya, gelar tersendiri sebagai aspek kebajikan dalam buah pencapaiannya. Buddha Sagara Dara Buddhi Wikriti Tara Japina ini adalah gelarnya. Kebijaksanaan Ananda, buahnya, gelarnya adalah gelar Buddha tersendiri. Setiap orang suci yang tercerahkan disebut Buddha. Tetapi, Buddha memiliki namanya. Sakyamuni juga disebut Buddha, tetapi dia disebut Buddha Sakyamuni. Inilah yang dimaksud dengan gelar tersendiri. Sama halnya setiap Buddha memiliki namanya. Karena Ananda adalah murid Sang Buddha, dia tidak pernah meninggalkan Sang Buddha selama hampir 30 tahun, terutama pada masa awal 20 tahun sebelumnya. Dharma yang diajarkan Sang Buddha diulangi lagi oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, ketika Ananda mendengarkan Dharma, Dharma keluar dari mulut Sang Buddha dan mengalir ke dalam hati Ananda tanpa ada kebocoran. Itulah sebabnya kita selalu mengatakan bahwa Dharma harus masuk ke dalam hati dan tidak boleh bocor. Sila, samadhi, dan prasna, mendengarkan, merenungkan, mempraktikkan, semuanya tidak boleh ada kebocoran. Tetesan-tetesan Dharma masuk ke dalam hati Ananda. Tetes demi tetes tanpa ada kebocoran. Oleh karena itu, setelah Sang Buddha telah memasuki parinirwana, Ananda yang telah berumur 50 tahun mulai mengumpulkan dan menyusun Dharma. Setelah mulai mengumpulkan dan menyusun Dharma, Ananda mulai menyebarkan Dharma secara terus-menerus ke berbagai tempat membabarkan Dharma. 20 tahun kemudian, 20 tahun setelah mengumpulkan dan menyusun Dharma, Ananda sudah pun berumur 70 tahun. Pada saat itu, Maha Kasyapa pada dasarnya, anggota Sangha dipimpinan oleh Maha Kasyapa. Usia Maha Kasyapa lebih tua dari Ananda.
Oleh karena itu, Mahakasyapa sudah akan memasuki parinirwana. Mahakasyapa mempercayakan Dharma kepada Ananda, memimpin anggota Sangha. Tanggung jawab memimpin anggota Sangha diserahkan kepada Ananda. Usia Ananda hampir mencapai 70 tahun. Saat menerima segala sesuatu yang dipercayakan oleh Mahakasyapa, Mahakasyapa pergi ke dalam gunung Jakanchen untuk memasuki parinirwana. Mulai dari peristiwa ini, usia Ananda hampir 70 tahun, mulai mengajarkan Dharma kepada khalayak, sampai mencapai usia 120 tahun. Terus-menerus sampai Ananda berusia 120 tahun. Ananda sangat panjang umur, sudah 120 tahun usianya. Melihat Dharma yang tampaknya secara perlahan-lahan telah mengalami penyimpangan dengan usia yang begitu sepuh, Ananda pada usia 120 tahun di sebuah hutan bambu tempat sebuah perkumpulan Sangha, Ananda berjalan mendekati tempat tersebut dan mendengar biksu-biksu muda saling berkata-kata. Mereka sedang melafal, membacakan dengan mulutnya, membaca sebuah syair. Demikian yang dibacakan mereka. Daripada hidup 100 tahun namun tidak melihat bangau air, lebih baik kehidupan 1 hari saja dan bisa melihat bangau air. Mereka demikian melafal, berulang-ulang dihafalkan. Ananda yang mendengar merasa tidak benar. Ia segera memanggil biksu muda itu. Biksu muda, syair yang kamu rafalkan, guru besar kita, Buddha Sakyamuni, bukanlah demikian mengajarkan kepada kita. Mari saya perbaiki, dengarkan apa yang saya ucapkan. Seharusnya, daripada hidup 100 tahun namun tidak memahami segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Lebih baik kehidupan 1 hari dan sepenuhnya memahami segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Pada syair ini, ada 2 kalimat yang berbeda yang kamu ucapkan. Yang benar adalah tidak memahami segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Namun dibaca olehmu menjadi tidak melihat bangau air. Lalu, sepenuhnya memahami segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Namun dibaca olehmu menjadi bisa melihat bangau air. Kalimat ini kamu salah. Kamu harus mengubahnya. Biksu muda setelah mendengarnya segera pergi memberitahukan kepada gurunya. Guru, saya bertemu dengan Ananda. Ananda mengatakan seperti ini kepada saya. Tidak melihat bangau air ini salah. Yang benar, tidak memahami segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Bisa melihat bangau air ini juga tidak benar. Harusnya sepenuhnya memahami segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. 2 kalimat ini sudah menyimpang. Gurunya kemudian berkata seperti ini. Dia berkata, Ananda sudah berumur, sudah tidak mampu mengingat dan mempertahankan, sudah tidak ada daya ingat. Ananda umurnya sudah begitu tua, sudah 120 tahun. Ingatannya sudah menyimpang, jadi sudah lupa berapa banyak yang dia katakan. Sekarang Ananda berbicara, sudah lupa kata-kata Sang Buddha dulu. Jadi, sekarang kita tidak harus seperti yang Ananda katakan. Sang Buddha bukan berkata seperti itu. Karena Ananda sekarang sudah tua, dia mengatakan Sang Buddha bukan berkata seperti ini. Belum tentu. Kamu ikuti apa yang saya sekarang ajarkan kepadamu. Kamu rafalkan dan pertahankan terus seperti ini. Begitu sudah benar. Orang muda ini mendengar gurunya berkata seperti ini, kembali lagi mengatakan kepada Ananda, yang Arya, guru saya berkata seperti ini, bahwa Anda sudah berumur. Daya ingat Anda ada sedikit menyimpang. Kata-kata yang diucapkan, mungkin apa yang Sang Buddha katakan, Anda sudah lupa. Jadi, kami harus mengikuti apa yang guru ajarkan kepada kami. Kami lafalkan seperti itu. Setelah Ananda mendengarnya, hatinya sangat sedih. Walaupun
Sekarang walaupun usiaku sudah tua, sejak Sang Buddha parinirwana sampai sekarang, baru berapa puluh tahun, hanya sekitar 70 tahun saja, Dharma disebarkan dari mulut ke mulut sudah menyimpang seperti ini. Penyimpangan sehelai rambut menyebabkan kesalahan ribuan mil. Di masa mendatang, Dharma di tempat ini harus bagaimana menyebarkan Dharma sejati? Ananda sendiri berpikir, benar, saya telah lanjut usia. Apalagi yang bersamaan dengan saya. Orang yang di bawah singgasana Buddha melatih diri, semua telah memasuki moksha, telah mencapai nirwana. Tinggal saya seorang, seperti satu lahan hutan, pohon besar sudah tumbang. Tidak ada lagi, hanya tersisa satu pohon. Tidak bisa menahan angin, tidak bisa melindungi bumi. Bila demikian, apa gunanya saya masih berada di dunia? Bagusan saya wafat. Dari sini, Ananda mulai mempersiapkan memasuki moksha. Ini adalah Ananda yang ada di dunia. Dulunya Kapilawastu. Ajaran Buddha demikian menyimpang. Kita mendengar bait naskah ini, hati kita juga sedih. Kehidupan manusia mengikuti hukum alam. Walaupun Ananda usianya 120 tahun, juga hukum alam, juga akan memasuki kemoksaan. Dalam hukum alam, menua semua orang mengira orang tua hilang ingatannya. Pada zaman Buddha, walaupun kebijaksanaan Ananda, ingatannya sangatlah sempurna, sangat sehat, tetapi orang pada waktu itu juga mengira Ananda telah lanjut usia. Tidak ada tenaga untuk mengingat dan mempertahankan, tidak ada lagi daya ingatnya. Belum tentu waktu itu apa yang dikatakan pada zaman Buddha, Ananda telah melupakannya. Apalagi kemelekatan pada keakuan. Lihatlah, setiap orang karena wujud keakuan, kemelekatan pada keakuan, guru saya yang saya ajarkan kepadamu mestinya tidak menyimpang. Walau dia ada mendengar murid mengatakan demikian, Ananda mengoreksinya. Dia tidak bersedia mengakuinya karena saya adalah guru, kamu murid. Bila yang saya ajarkan ada menyimpang, saya tidak ada muka, maka dia membiarkan yang salah menjadi salah. Dia semestinya juga mendengar hukum, tidak memahami segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Bukan tidak melihat bangau air. Seperti Konfusius juga mengatakan demikian. Konfusius mengatakan, pagi dapat mendengarkan jalan kebenaran, malam mati pun ikhlas. Konfusius mengatakan prinsip kebenaran sejati. Bila saya di pagi hari bisa mendengarkan Dharma, mendengarkan kebenaran sejati, malam hari saya wafat, saya juga sangat rela. Zaman Buddha juga mengatakan demikian, yaitu lebih baik kehidupan satu hari dan sepenuhnya memahami segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Lebih baik waktu satu hari kita bisa memahami fenomena lahir dan lenyap. Walau cuma hidup satu hari, fenomena bisa memahami fenomena lahir dan lenyap. Ini juga sangat berharga. Bukan mengharapkan sehat walafiat, bukan mengharapkan panjang umur. Berharap Dharma bisa meresap dalam batin. Dharma benar-benar meresap dalam batin. Prinsip kebenaran berdiam di batin kita. Biarpun dalam sehari, jiwa kehidupan hanya sehari penuh saja, ini juga tujuan untuk memohon Dharma. Ini sangat jelas. Tetapi biksu yang muda itu tidak berkenan mengakuinya. Ini dinamakan kemelekatan pada aku, yaitu masa yang tidak jauh dari Buddha, ketika Ananda masih ada di dunia, kemelekatan pada ajaran Buddha dan anggota Sangha masih ada. Karena setiap orang ada kemelekatan pada aku, ajaran Buddha yang benar pun juga tidak berguna. Bisa terlihat di Nepal, yaitu Kapilawastu. Ajaran Buddha perlahan-lahan menyimpang, perlahan-lahan mundur. Sekarang bisa terlihat biksu di Nepal terbagi menjadi beberapa aliran.
Ini bukanlah yang diharapkan Buddha, tetapi ajaran Buddha demikian. Waktu panjang akan berubah. Tetapi bagaimanapun ajaran Buddha seharusnya untuk menyelamatkan dunia. Ini benar-benar basic, kebenaran haruslah benar. Meminta kita melatih diri, maka harus memberi manfaat bagi banyak orang. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.